Halo sahabat Katedral Medan, kali ini dalam program Kalimat Katekese 5 menit. Kalimat kali hari ini kita akan membahas tentang apakah itu Advent. Advent itu berasal dari bahasa Latin, yakni Adventus, yang artinya menunggu atau menanti. Atau dalam bahasa Yunani sering juga disebut dengan parousia. Tradisi Advent itu yakni tradisi yang berasal dari kultus kafir yang sebenarnya dikristenisasikan. Dan pada abad pertama Kristen, terutama pada masa Hieronymus, yang dimana dia sedang menerjemahkan kitab suci yang kita kenal dengan istilah Vulgata, kata Adventus muncul menjadi suatu ungkapan klasik untuk kedatangan Yesus di tengah-tengah manusia. Masa persiapan Natal sudah muncul pada abad kelima sebagai Ante Natali Domini, sebelum kelahiran Tuhan, atau istilah lainnya yakni Adventus Domini, penantian Tuhan. Advent bukanlah pertama-tama suatu masa pertobatan dalam persiapan akan penghakiman kedatangan Allah kembali, tetapi suatu peringatan atau kenangan yang bersifat pesta inkarnasi, suatu harapan kesucian dan kegembiraan akan parousia. Masa Advent secara praktis kita bagi menjadi dua periode besar. Yang pertama itu yakni minggu yang pertama sampai dengan tanggal 16 Desember. Di sini lebih diutamakan penantian secara eskatologis. Umat diajak untuk merenungkan misteri kedatangan mulia Kristus pada akhir zaman. Bagian yang kedua yakni 17 Desember sampai dengan 24 Desember. Dan ini nampak dalam perayaan Ekaristi maupun ibadat harian yang bagi teman-teman sering merayakannya. Di situ juga kita bisa lihat perbedaan dua masa ini yakni dari bacaan-bacaan Injil yang disajikan. Pada minggu pertama, Advent itu lebih menekankan yakni misteri kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Maka bacaan-bacaan yang kita dengar itu dari kitab Yesaya. Kedua, hari Minggu yang kedua dan ketiga itu menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai perintis Tuhan. Dan minggu yang keempat lebih merenungkan peristiwa-peristiwa yang langsung menyiapkan kehadiran Tuhan, dan tokoh utamanya di sini adalah Bunda Maria. Tradisi Advent yang ada di dalam gereja kita itu sebenarnya kita adopsi juga dari gereja timur, yang dimana ada suatu persiapan yang dinamakan dengan masa Epifani yang jatuh pada 6 Januari. Pada peristiwa tersebut, kanak-kanak Yesus dikunjungi oleh orang Majus dari timur. Bagi gereja timur, itulah Natal. Selain itu juga simbol-simbol seperti misalnya Corona Advent. Kebiasaan Corona Advent itu berasal dari Eropa Utara, khususnya di Skandinavia. Corona Advent berbentuk lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara yang di atasnya dipasang 4 lilin. Apakah makna Corona Advent tersebut? Corona Advent berbentuk lingkaran yang berarti Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir. Lalu kemudian lingkaran yang ada tumbuh-tumbuhan segar itu menjadi suatu lambang pengharapan. Dan 3 lilin yang berwarna ungu itu melambangkan pertobatan. Sedangkan lilin warna merah muda atau merah jambu itu biasanya dinyalakan pada Advent yang ketiga yang kita kenal dengan Minggu Gaudete, yang artinya sukacita yang mendekati akhir. Warna merah muda juga menjadi tanda cinta kasih. Lilin menjadi simbol terang yang merupakan lambang dari Kristus sendiri. Mengapa lilinnya tidak sekaligus 4-4 yang dinyalakan? Nah, itu sebagai suatu tanda persiapan, kerinduan, dan harapan kita yang tidak serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita yang semakin besar itu dinyatakan dengan semakin banyaknya lilin yang menyala, tentu akan semakin menyatakan terang yang lebih besar juga. Penyalaan lilin secara bertahap sudah dilakukan dalam tradisi Yahudi
khususnya pentahbisan Bait Allah atau sering disebut juga dengan Pesta Hanukkah. Pesta Hanukkah dirayakan selama 8 hari. 8 lilin dinyalakan satu persatu setiap hari hingga genap 8 lilin pada hari ke-8. Selain itu, ada hal yang lain yang khas yang dapat kita temukan pada masa Advent, yakni Gloria atau madah kemuliaan itu tidak kita nyanyikan. Madah ini akan dikidungkan pada saat Natal. Mari kita memasuki masa Advent dengan penuh kerinduan akan pertobatan hati dan budi, sehingga kita semakin layak menyambut Yesus di palungannya. Demikian katekesi 5 menit kali ini. Sampai jumpa dalam kalimat episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.